Baik, kita mulai ya. Jadi mata kuliah kita ini etika, profesi, dan aspek hukum konstruksi ya. Ini kuliah pertama kita ada 6 pertemuan. Yang pertemuan terakhir namanya adalah TS ya. Jadi kita coba diskusi ya untuk apa, ini perkenalan ya. Mungkin yang belum kenal, nama saya adalah Halawi Abdul Hamid ya. Ini saya bekerja di PUPR ya. Dan terakhir sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di di PUPR ya. Dan yang terakhir nih, for Human Resources Development Agency ya. Bukan saya ini ya, saya akan menemani adik-adik semua ya sampai 6 kali pertemuan ya. Ya, semoga bisa ikut semuanya ya. Nanti masih dan lulus semua tentunya. Dan saya kalau ngasih soal mungkin tidak begitu susah, tapi asal dikerjakan saja ya. Dan hadir ya, mungkin ya, bisa hadir. Kalau memang ada izin nggak bisa membuat izin, nanti akan diberi pelajaran khusus mungkin ya, kalau tugas khusus. Baik, ini untuk yang pertemuan pertama ini kira-kira akan membahas eh, empat masalah ya. Yang pertama adalah konsepsi dasar etika profesi. Kemudian sistem nilai dan etika. Yang ketiga contoh kode etik dan profesi. Dan keempat adalah etika profesi pada pekerjaan konstruksi. Dan yang terakhir adalah etika konstruksi dalam membentuk kepemimpinan. Baik, jadi ikutin materi ini ya, nanti juga akan kita dapat ujian soal-soal nanti di akhir sesi kuliah ada tugas atau soal seperti biasa, semua ada di materi ini, tinggal bisa jadi mengerjakan saja. Baik ya. Ini kita mulai dari nilai-nilai eh, dasar ya, nilai-nilai spiritual dan kehidupan. Kalau nilai-nilai spiritual ini dalam kehidupan kita, setiap manusia ini mempunyai nilai spiritual dan kehidupan, life values, yang meliputi nilai-nilai dasar manusia atau core values. Yang kemudian yang kedua nilai spiritualitas atau keimanan, kemudian nilai scientific ya, ilmuwan, serta nilai kontemplatif yang mengisyaratkan identitas setiap orang yang berbeda. Setiap orang akan berbeda, ada nilai, ada bawaan namanya kalau orang bilang ya, kontemplatif ya. Kemudian nilai hubungan sosial dengan manusia lain. Setiap orang punya nilai dalam hubungan dengan orang lain. Nah, core values ini adalah merupakan nilai yang wajib atau yang sudah ada di diri manusia ya, tanpa kecuali sebagai makhluk Tuhan ya di bumi ini. Ini mencakup ada nilai kejujuran ya, integritas, kehormatan diri, integrity, dan sifat dapat dipercaya, trustworthy ya. Semua manusia harus jujur sebetulnya ya, karena tanpa kejujuran ia tak berarti apa-apa. Jadi nilai value seseorang itu yang utama adalah kejujuran. Kita jadi ini dalam kuliah, dalam kehidupan sehari-hari, nilai dasar seorang yang akan jujur, berintegritas tinggi, ya, pasti akan menjadi orang yang mulia dan berhasil ya, di mata manusia dan di mata Tuhan. Itulah jadilah manusia yang punya sifat jujur. Setiap manusia juga harus konsisten melakukan apa yang diutarakannya. Jadi konsisten ya, konsisten, tidak berstandar ganda, ya selalu menjaga kehormatan dirinya dan dapat dipercaya. Karena ini yang membedakannya dari makhluk Tuhan lainnya. Nilai ini mutlak diajarkan dan diteladankan kepada seluruh mahasiswa. Yang mahasiswa mempunyai core values ini ya. Kemudian nilai spiritual itu bermakna percaya pada kekuasaan yang mengatur alam semesta dan selamatan.
Jadi ada yang mengatur di dunia ini, yaitu Tuhan. Yang hidup warga negara Indonesia harus bertuhan. Percaya akan kehidupan setelah mati, amanah dan bertanggung jawab, menjaga diri, kesehatan, menghormati manusia lain, melindungi alam, ya, menyayangi flora dan fauna, bersyukur, ya, dan merasakan kedamaian serta kasih sayang dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga adalah nilai saintifik. Ya. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia di dunia. Kepadanya diberikan pikiran dan penalaran yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dengan pikiran ini, ia mampu mengembangkan pengetahuan dan mencari, ya, dan menemukan kebenaran pada dirinya. Gaya pikir ini akan menimbulkan sifat positif keterbukaan, open-minded, ya, termasuk pengetahuan, mendorong inisiatif dan motivasi, dan akhirnya menjadikan orang yang kreatif dan inovatif. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin ada yang bisa bantu saya yang tahu apa bedanya kreatif dan inovatif. Siapa yang bisa? Ada? Siapa? Yuk, sebut namanya. Kalau yang bisa jawab pasti udah dapat nilai poin, ya. Siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Nama saya Fitria Putri Lintang Sari dari kelas A Palembang. Menurut saya, Pak, kalau kreatif itu menciptakan sesuatu yang beda dari yang lain. Jadi belum ada sebelumnya, Pak. Tapi kalau inovatif itu mengembangkan atau menciptakan yang sudah penemuan yang sudah ada gitu, sesuatu yang sudah ada gitu, Pak. Jadi lebih ke improvement. Belum, masih 50% ya, belum. Ada yang mau Ya, Pak. menyempurnakan siapa? Ada yang bisa menyempurnakan, menjawab apa bedanya kreatif dan inovatif? Ada? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada saya kasih tahu. Kreatif itu berpikir yang baru, menemukan suatu ide-ide baru, ya. Kemudian inovatif lanjutannya, yaitu membuat, ya, membuat sesuatu yang baru dari pikiran tadi kita wujudkan dalam bentuk sesuatu yang baru, ya. Jadi itu. Jadi kreatif dan saling berurutan, berpikiran baru, menemukan sesuatu yang baru, ya. Kemudian menjadi inovatif, membuat sesuatu novelty, ya, yang bisa diwujudkan yang baru, ya. Itu ya, kalau ditanya kreatif dan inovatif. Jadi kreatif itu pikiran, kalau inovatif perbuatan yang baru, yang oke. Mbak Fitria udah saya kasih nilai nilai 20% lah, ya. Nah, berani menjawab gitu, ya. Makasih. Kemudian nilai kontemplatif, ya. Ini merupakan nilai yang lebih personal. Tidak ada manusia yang sama, masing-masing mempunyai identitas dan karakternya masing-masing. Sangat dipentingkan bagi setiap orang untuk mengenal dan menjadi dirinya sendiri. Ini dapat dilakukan dengan mengetahui apa yang kita suka dan menjadi yang kita suka. Dengan demikian ia akan mempunyai kepribadian dan karakter yang kokoh, ya, dengan menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. 4 pilar pendidikan UNESCO juga mengemukakan hal yang sama. Learning to be menjadi pilar utama di samping ketiga pilar lain, learning to know, ya. Untuk tahu, learning to do, cara untuk berbuat sesuatu, dan learning to live together, bisa berhubungan, berkomunikasi, hidup bersama dengan orang. Manusia jika dididik dengan benar tidak akan sama, yaitu mempunyai kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Karena mendapat anugerah kemampuan pikiran, yaitu logika. Kita punya logika, punya penalaran, bahkan keimanan. Hati kita punya hasrat, emosi, naluri. Ini penting hati, ya, hati, tapi hati lebih pada jiwa, bahwa kalau seseorang yang hatinya bersih, ya, itu maka baiklah seluruh tubuhnya, ya. Tapi hatinya adalah hati jiwa, roh sebetulnya. Ya, kalau hatinya kita rusak atau jelek, maka jeleklah seluruh badannya.
Jadi kita manusia berusahalah untuk selalu membersihkan hatinya, ya. Dalam agama kita, agama Islam, Kristen dan lainnya mengajarkan bagaimana membersihkan hati kita untuk bisa badan kita juga bersih, jiwa kita juga bersih. Kemudian panca indera, melihat, mendengar, mencium, mengacak, dan meraba yang berbeda-beda. Ini kita sudah itu nilai-nilai kontemplatif. Kemudian nilai sosial ya, nilai sosial ya, hubungan sosial merupakan nilai yang kita jaga dalam interaksi dengan sesama manusia. Semakin tinggi kualitasnya sosial, semakin baik hubungan kita dengan masyarakat. Jadi nilai sosial ini sangat penting ya. Kita akan hidup seperti kita adik-adik dalam satu kelas ya, mata kuliah yang sama ini. Ini upayakan untuk bisa berkomunikasi ya, tukar pikiran, berdiskusi ya. Meskipun ini dalam pakai virtual ya, mungkin menjalin hubungan ya sosial untuk sama-sama mengikuti satu mata kuliah ini gitu. Baik. Kemudian nilai-nilai ini kita tadi yang saya sebutkan tadi ada di sini semuanya ya, hubungannya dari core values tadi ya. Ini akan mempengaruhi dari nilai kontemplatif dan sosial, hubungan sosial ya. Ini kemudian spiritual akan menjiwai. Jadi kemudian dari jiwa, dari hati jiwa ya, keimanan itu akan muncul ya nilai-nilai saintifik ya, dan core values tadi akan mendorong ya. Ini diagram daripada nilai-nilai kemanusiaan ya, spiritual dan kemanusiaan yang kita punya. Jadi sudah saya jelaskan satu persatu ya. Untuk spiritual, gimana percaya ada kekuasaan yang mengatur alam semesta ya. Sehingga di sini ada sifat-sifat di sini amanah, bertanggung jawab ya. Ini ada di sini. Jadi nilai paling tinggi adalah nilai spiritual. Jadi kalau ada tingkatan manusia ya, kalau ada tingkatan adalah IQ, IQ itu berupa material. Kalau EQ, emotional quotient itu materi ya. Apa kekuasaan. Kalau IQ adalah misalnya adik-adik itu bekerja ya pada suatu kantor, itu niatnya tingkatannya baru IQ itu mencari rezeki, mencari gaji ya, digaji nanti pensiun, dapat pensiunan. Tapi kalau emotional quotient sudah satu tingkat di atasnya adalah dia butuh sesuatu jabatan ya dan sebagainya. Yang paling tinggi adalah spiritual quotient atau SQ. Manusia kalau sudah pada tingkatan spiritual ini adalah bekerja itu memang karena Tuhan untuk masalah manusia. Adapun materi, jabatan semuanya akan mengikuti. Gitu juga adik harus tanamkan dalam sehingga adik nanti punya nilai spiritual ya, SQ, spiritual quotient ya, yang bisa menjadi orang yang pilihan Tuhan ya, bekerja itu karena Tuhan gitu ya, untuk masyarakat. Baik. Kemudian ini etika dan nilai dalam kehidupan masyarakat. Jadi yang pertama tadi adalah nilai-nilai spiritual dan kehidupan yang dibangun dalam diri mahasiswa sebagai calon pemimpin akan menjadi modal yang kuat ya untuk membangun sistem nilai atau values dan etika di masyarakat. Dari SD, SMP, SMA, dan kuliah ya inilah selalu ditanamkan nilai-nilai spiritual dan kehidupan. Values dan etik ya dinamis berubah dengan waktu sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta interaksi sosial masyarakat. Nilai sering disebut sebagai sesuatu yang dipercaya dan dipandang berharga atau bernilai oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Sementara etik lebih
merupakan sikapnya atau praktik moral dalam berinteraksi dengan manusia lain dan kehidupan. Value dan etik sebagai suatu yang berhak dikelompokkan juga dalam virtu atau kebajikan ya. Virtu itu kebajikan nilai dasar yang berlaku umum bagi semua manusia. Standar yang benar dan yang salah yang harus dilakukan dan ditinggalkan. Perbuatan baik atau kebajikan yang mesti dilaksanakan dan perbuatan buruk yang mesti dijauhi. Mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah, kebajikan dan kemungkaran, manfaat dan mudarat. Jadi setiap manusia itu punya akal ya, punya hati ya, punya nilai, nilai kebajikan ya, yang bisa membedakan ya, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh. Misalnya adik-adik mau sedangkan ujian masuk kuliah ya, seperti ya kalau itu rosbuk misalnya, ya harus misalnya mau nyontek, wah baik enggak tuh, buruk enggak baik, nggak berarti buruk nggak boleh, jadi kita tinggalkan. Atau mau menjailin temennya itu baik apa buruk, buruk berarti jadi jauhi gitu ya. Nilai-nilai pilihan suatu kelompok masyarakat, bangsa, negara yang menurut saya memberikan manfaat bagi kebaikan dan kemajuan kehidupan kelompoknya atau ideologi seperti spiritualisme, HAM, demokrasi. Jadi nilai-nilai yang ada misalnya dalam lembaga masyarakat, LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, dalam kelompok organisasi ya, kemasyarakatan, dia biasanya membawa nilai-nilai misalnya tentang HAM ya, tentang spiritualisme dan demokrasi dan lain sebagainya. Meskipun di era sekarang susah membedakan itu niat murni atau niat punya kepentingan tertentu, seperti soal di masa-masa yang sekarang ini ya, menjelang pilpres misalnya ya, nanti adik-adik sebagai mahasiswa bisa menilai tentunya yang 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 bisa menjadi yakin bisa menjadi panutan. Kemudian etika dapat pula dibedakan antara etika personal dengan etika publik. Mungkin terjadi seseorang yang punya etika personal yang baik, memakai kopiah ya, dan juga ada banyak tidak mau antri. Tapi misalnya ya kita banyak sekali contohnya misalnya seseorang yang dalam fisiknya, lahiriahnya kelihatan alim gitu ya, ternyata kelakuannya tidak sesuai dengan dengan penampilannya. Ini juga sering ya. Atau misalnya ada apa orang yang berjilbab tapi mungkin tindakannya tidak sesuai dengan jilbabnya yang dipakai itu. Ini kita harus disesuaikan ya. Jadi pribadi dengan publik ya. Ketika kita membawa embel-embel apalagi itu agama harus bisa menjaga etika spiritualnya. Kemudian pembumian dan aktualisasi etika harus dikelola dengan baik ya. Oleh setiap individu, masyarakat, institusi, organisasi termasuk perguruan tinggi dan pemerintah harus ikut berpartisipasi dan berkolaborasi mengembangkan dan menjaga etika. Kita harus bisa setiap diri semanusia punya kewajiban ya untuk menjaga etika. Jadi kita hidup berbineka tunggal ika, tentu lain-lain adat, lain suku dan kita harus saling menghormati dan menghargai. Juga dengan multi agama ya, bagi agama kita harus saling menghormati. Kemudian pengembangan etika personal paling efektif dilakukan semenjak kecil dalam pendidikan keluarga. Jadi memang di keluarga lah ya pendidikan etika personal nanti efektif untuk ditanamkan. Seperti kita masih kecil dulu ya, kalau orang tua kita mengajarkan kita jangan ini, kita harus jujur, kita nggak boleh bohong, kita harus saya gitu ya, itu adalah penanaman etika personal pada anak-anak ya, di usia dini. Itu sangat bagus ya kalau adik-adik nanti sudah berkeluarga ya, dan lulus kerja berkeluarga, mulailah menanamkan
etika personal pada anak-anak kita dari dini. Kalau sekarang mungkin dari PAUD sudah mulai itu ya, PAUD, TK itu ya, SD. Transfer nilai terutama di masyarakat timur juga diketahui oleh efektif jika disampaikan melalui contoh kepemimpinan. Jadi paling bagus memberikan pembelajaran pada generasi berikutnya adalah dengan memberikan contoh ya kepemimpinan atau perilaku ya yang baik ya. Di kelompoknya, di organisasi, di kantor, di kampus ya. Seorang dosen juga harus memberikan contoh pada mahasiswanya berperilaku dan etika yang baik. Pengembangan etika ya, baik personal maupun publik tidak cukup diberikan dari individu atau kelompok masyarakat, tapi perlu pula didukung dari luar melalui pengaturan ketertiban. Jadi itunya perlunya law enforcement ini ya. Jadi penegakan hukum itu perlu. Di Indonesia ini masih belum begitu kuat penegakan hukumnya. Misalnya kalau kita lihat misalnya ada masyarakat ya kemudian membangun di lahan-lahan yang kosong yang sebetulnya itu ada pemiliknya tapi lantas biasanya lahan-lahan negara atau badan jalan ya, badan milik jalan ya, bangun pertama dari bambu misalnya. Kalau tidak segera ditegur atau peringatkan, nanti akan menjadi bangunan-bangunan yang permanen. Yang akhirnya kalau dilakukan penertiban menjadi masalah. Ya, mereka mempertahankan karena sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak. Kenapa tidak dilarang sebelumnya? Itu ya alasannya biasanya seperti itu. Jadi law enforcement ini penting ya. Juga terhadap reward and punishment ya terhadap di organisasi maupun di keluarga. Jadi mendidik di keluarga juga penting juga. Kalau ada yang berprestasi kita kasih reward ya. Kalau yang punya kesalahan kita tegur atau mungkin ke punishment apa gitu. Ini penting. Pengembangan etika personal dan publik dilakukan secara bertahap dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan memberikan manfaat yang lebih luas pada masyarakat. Ini dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan kemauan individu dan kelompok masyarakat. Tahu, ingin, mau, bisa, dan biasa. Ini hal-hal yang saya kita temui. Dengan demikian secara bertahap tingkat kemuliaan kehidupan manusia, kelompok masyarakat, bangsa, dan negara terus menjadi meningkat. Konsepsi dasar kode etik dan kode perilaku ini memang sebelum kita masuk ke kode etik konstruksi ya, konstruksi ini kita pahami dulu semua nilai-nilai dasar itu. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Jadi kode etik ini umumnya dikaitkan dengan suatu profesi berdasarkan pengetahuan. Ya. Ini kita di PII Persatuan Insinyur Indonesia ini sedang dikembangkan ya, kembangkan terus ya. Kode etik profesi ini, profesi sebagai insinyur kan, karena ada calon engineer ya. Kemudian kode etik merupakan bagian dari hukum positif yang dituangkan secara tertulis, tetapi tidaklah sama dengan peraturan perundang-undangan ya bukan. Kemudian profesi secara umum adalah suatu keahlian yang dibutuhkan untuk melayani suatu kelompok masyarakat yang dapat juga bersifat hubungan pengguna jasa dan penyedia jasa. Profesi engineer ya, secara umum itu keahlian tertentu teknik untuk di dalam kelompok pembangunan infrastruktur atau konstruksi ya, manajemen konstruksi masuk jalannya ya. Ini yang mengkaitkan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Nanti ada apakah itu jadi bohir atau jadi pemilik
proyeknya ataupun penyedia jasanya. Keahlian profesi umumnya diperoleh setelah menempuh pendidikan minimal tingkat sarjana. Ya, itu baru dikatakan profesi. Seperti di engineer nanti adik-adik setelah lulus dari kuliah S1 ini juga harus melanjutkan atau mengikuti pendidikan profesi sebagai insinyur yang diselenggarakan oleh PI bekerjasama dengan perguruan tinggi. Nanti kalau enggak mengambil pendidikan sama dengan pendidikan dokter ya, profesi dokter itu ya. Kalau lulus baru dokter Smith ya, baru dia akan prakteknya profesi sebagai dokternya. Begitu juga sebagai engineer, sebagai insinyur ya. Untuk menjadi insinyur nanti mendapat pengakuan ya dari negara ya, undang-undang ya. Maka harus melakukan pendidikan profesi engineer. Ada beberapa perguruan tinggi sekarang sudah menerapkan langsung supaya tidak ada apa di semester akhir ada pendidikan profesi ya atau tambah 1 semester. Juga kami di PI itu ada kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi sehingga adik-adik kalau sudah lulus tidak lagi mengurus untuk mendapat STRI ya, sertifikasi sebagai anggota PI dan sebagainya. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika, ya, kristalisasi perilaku yang telah disepakati tidak benar dan diterima oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Jadi kode etik profesi itu dari kalau kita di PI untuk engineer ada undang-undang sudah di apa? Ya, udah lengkap ya. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Baik, ini terminologi kode etik dan kode perilaku. Kode etik adalah memuat nilai dan prinsip etis sebagai fondasi suatu organisasi. Kalau kode perilaku adalah mencakup panduan rinci tentang perilaku yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Ya. Kalau kode perilaku ini dilakukan, nggak boleh dilakukan bisa menjadi pelanggaran atau malah menyalahi profesinya. Kemudian disepakati, diperlakukan dan ditaati oleh dan untuk kelompok tersebut sebagai suatu nilai dalam tatanan berkarya dan bersikap yang menjadi kebenaran. Itu ada sanksi moral, ya, norma sosial dan administratif. Sesuatu itu pasti ada sanksi-sanksi baik moral maupun administratif. Ini salah satu contoh tadi saya bilang di PII, Persatuan Insinyur Indonesia atau Ikatan Dokter Indonesia, IDI dan lain sebagainya, advokat dan sebagainya, banyak organisasi profesi. Ini kalau kita konsepsi dasarnya adalah ya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia untuk merawat dan memelihara bumi, bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi ini ya, untuk merawat dan memelihara bumi. Namun terkadang manusia malah cenderung merusaknya ya. Hutan-hutan pada gundul ya, tambang-tambang pada dibiarkan berlubang ya, tidak dan sebagainya sehingga menimbulkan bencana buat kita semuanya. Kita adik-adik yang sedang kuliah tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu hingga akan menjaga ke depan. Kita sudah sekarang ada green building ya, smart building dan sebagainya. Kita kembalikan ya untuk siklus ya, siklus kembali ya, karena kita butuh siklus alam yang bagus untuk bisa kode etik dan perilaku yaitu mengatur tatanan dalam berperilaku.
menjaga keharmonisan, dan menuntun dalam hubungan sosial, relasi, ya, memelihara keseimbangan alam dan manusia. Apa itu etika? Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Sedangkan norma adalah aturan dengan sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong kelompok masyarakat untuk mencapai nilai sosial. Kalau ditanya apa beda etika dan norma, tentu sudah tahu. Ini konsepsi dasar etika evolusi ya. 4 hierarki etika ya, dari mikro ke makro, dari makro ke mikro. Jadi etika sosial, berbangsa, etika organisasi, profesi, dan pribadi. Dari pribadilah ini ya, sama manusia, kita berkumpul menjadi punya profesi, kita punya etika profesi, menghormati, melaksanakan ya, mengindahkan etika profesi. Kemudian kita organisasi lebih besar lagi, dan bermasyarakat, etika sosial publik. Inilah 4 hierarki etika yang kita kenal di nilai benar salah dan baik buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional. Jadi konsepsi dasar profesi benar, salah, baik dan buruk. Kita bisa membedakan, harus bisa membedakan ya, supaya bisa menjadi orang profesional. Oh ini salah, ini benar, oh ini baik buruk, harus bisa mengikuti itu ketika profesi itu. Kode etik. Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme, yaitu kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen daripada profesi. Jadi nilai-nilai tadi adalah berimplikasi pada hasil kualitas kerja kita. Dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesional yang berlaku secara universal. Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi atau pejabat. Kalau organisasi kita punya perusahaan melakukan pelanggaran etika profesi, biasanya lisensinya akan dicabut gitu ya. Kalau kita praktek sebagai dokter, sebagai konsultan, ya, tenaga ahli gitu ya, kalau kita melanggar kode etik profesional, maka akan dicabut lisensinya. Ini konsepsi dasar profesi yang ada ya, yang sering ini ada. Pertama adalah kejujuran dan integritas, yang saya sampaikan. Itu penting ya dalam melaksanakan tanggung jawab. Jadi utama adalah tadi kejujuran dan integritas ya. Saya kira orang yang jujur maka dia akan berhasil gitu ya. Kemudian kepatuhan terhadap hukum ya, dan peraturan. Jadi kita, karena hukum dan aturan itu dibuat oleh ahli yang sudah mempelajari karakteristik dari suatu organisasi maupun negara. Kita lakukan di Indonesia undang-undang ya, misalnya oleh pemerintah bersama DPR, jadi kita harus melaksanakan undang-undang itu atau aturan itu dalam organisasi atau dalam masyarakat. Kesepakatan yang dicapai mesti kita ikuti. Kemudian menghormati ya, saling menghormati baik individu maupun sosial, sesama masyarakat, pribadi ya, sama di rumah pun juga menghormati orang tua, yang lebih tua ya, tetangga dan masyarakat. Yang kedepan lagi adalah pentingnya kualitas ya, kemudian skill, kesehatan, keamanan ya, dan lingkungan hidup, untuk bisa melestarikan lingkungan hidup. Jadi kita ada jiwa, ada nilai-nilai ya, etika-etika yang perlu diterapkan di dalam bermasyarakat. Khususnya tadi menjaga keamanan dan pelestarian lingkungan hidup. Ya, kita tidak boleh sembarangan menebang pohon atau membunuh binatang dan sebagainya.
Ini perbuatan tidak etis yang paling umum dilakukan dan kalau kita di dalam jasa konstruksi ini sering terjadi ya. Cover pricing yang lebih harga ya, motong dalam penawaran, dokumentasinya jelek ya, keterlambatan dalam membayar dan sering terjadi ini sekarang ini. Jadi vendor sering mengeluh karena main kontraktornya selalu telat membayarnya. Nah, ini juga tidak bagus ya. Atau malah subkontraktornya malah yang jelek kan yang kurang mengutamakan keselamatan etik gitu bisa juga itu ya. Atau yang lainnya pemalsuan pengalaman ya, kualifikasi ya dalam dalam biasa dalam pelelangan kejadian sering ya, memalsukan dokumen gitu ya dan sebagainya. Ini ada contoh ya yang di Ikatan Ahli Manajemen Project ya. Jadi salah satu contoh ya, contoh kode organisasi engineering ya, bahwa kode etik itu setiap anggota Ikatan Ahli Manajemen Project Indonesia itu wajib senantiasa untuk bertindak dan bertingkah laku ya berdasarkan etika umum profesi yang sudah ditetapkan seperti peduli terhadap orang lain, ya, caring for others, ya, honesty, kejujuran tadi ya, dan akuntabel ya. Nah, kemudian juga menepati janji ya, promise keeping, mengejar keunggulan, loyal, ya, fairness ya, menunjukkan keadilan ya, dan tentu integriti ini ya. Saya selalu membuat integriti suatu yang nomor satu ya, karena di PUPR ini kementerian yang menerapkan standar integritas yang tinggi 4 ya, kalau paling tinggi 5 ya. Nah, di PUPR 4 ya, kalau mau menjadi pegawai PUPR harus punya nilai integritas 4. Makanya banyak kemarin tes PPU banyak yang tidak lolos dari P3K ya, karena integritinya di bawah 4. Jadi ini memang untuk kemudian lain menerapkan 3 standar integritasnya. Kalau PU 5. Karena apa? Karena PU ini membangun infrastruktur. Ya, infrastruktur yang jika tidak diisi dilakukan oleh SDM yang punya integritas tinggi bisa membahayakan. Terjadi penyimpangan, ya, kesalahan desain dan sebagainya. Itu kegagalan konstruksi bisa berakibat pada kerusakan ya, yang lebih besar. Kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Jadi warga negara yang bertanggung jawab, responsible citizenship. Kemudian ini ya, contoh lagi, saya lewati aja. Ini contoh juga di Code Ethic American Society of Civil Engineers. Jadi prinsip-prinsip dasarnya isinya mendukung dan meningkatkan integritas, reputasi, dan kehormatan profesi engineering dengan menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Jujur dan tidak berpihak serta melayani publik, perusahaan dan kliennya dengan penuh kesetiaan. Berusaha meningkatkan kompetensi dan kebanggaan profesi engineering dan mendukung organisasi profesional dan organisasi engineering disiplin. Jadi ini ada soal di Indonesia PI ya, mungkin bisa cari browsing ya tentang kode etik sebagai unit yang dikeluarkan oleh PI Persatuan Insinyur Indonesia. Adapun di American Society of Civil Engineers, kode etik dasarnya adalah insinyur harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan keselamatan umum dalam mengerjakan tugas profesional. Insinyur hanya boleh memberikan pelayanan dalam bidang kompetensi. Insinyur hanya boleh melakukan pernyataan publik secara objektif dan terpercaya. Jadi nggak sembarangan, ya.
menyatakan statementnya, tapi subjektif nggak boleh, atau belum diuji ya kebenarannya oleh apa ahli ya, itu nggak boleh. Dia boleh sembarang buat statement. Insinyur harus bertindak secara profesional untuk masing-masing perusahaan. Tokliknya sebagai orang yang dapat diandalkan dan terpercaya, dan harus menghindari konflik kepentingan. Ya. Jangan bertindak karena tujuan tertentu. Ya. Insinyur harus membangun reputasi profesionalnya dengan memberikan pelayanan terbaik dan tidak boleh bersaing secara tidak jujur dengan insinyur lain. Jadi sesama insinyur tidak boleh saling sikut menyikut untuk ini ya. Harus sehat, harus profesional ya, sesuai kode etiknya. Jadi insinyur harus bertindak sedemikian rupa untuk mendukung dan meningkatkan reputasi, integritas, dan kehormatan profesi engineering. Kemudian insinyur harus melanjutkan perkembangan profesionalnya di sepanjang karirnya dan harus memberikan kesempatan bagi perkembangan profesional para insinyur yang berada di bawah pengawasan. Ini profesional engineer perlu secara konsisten menunjukkan kompetensinya dan berdasarkan lisensi dan pengalaman akademik yang dimiliki. Kalau di PUPR, kita setiap ASN itu berhak untuk mendapatkan undang-undang ya, undang-undang ASN, mendapatkan pengembangan kompetensinya tidak di PUPR saja, di seluruh di kementerian juga apa ya. Jadi sebagai ASN berhak mendapatkan pengembangan kompetensinya 20 JP per tahun per orang. Jadi kalau di PUPR saya kira berlebih karena sekali pelatihan biasanya hampir ada 100 jam lebih ya. 2 minggu, seminggu, ada 10 hari, itu jauh lebih. Namun dengan banyaknya pegawai di ASN di PUPR ini 22, jadi harus juga nggak cukup ya dengan agenda yang ada untuk seluruh ASN. Makanya dilakukan pengembangan kompetensi mandiri ya. Bisa melalui webinar ya, dan sebagainya. Lisensi seorang insinyur merupakan dokumen yang menandakan profesionalisme yang dapat dipegang oleh seluruh pemberi kerja. Jadi kalau udah punya lisensi seorang insinyur, bisa diakui bisa kerja di mana sesuai bidangnya, bidang keahliannya. Hanya insinyur yang berlisensi yang dapat menyiapkan, menandatangani dan mensubmit perencanaan dan gambar teknik kepada para pemberi kerja. Jadi kalau kita nggak punya lisensi sebagai perencana ya, itu nggak boleh mensubmit atau meng-ACC ya suatu perencanaan gitu. Hanya insinyur punya lisensi. Jadi keahlian sebagai misalnya ahli manajemen proyek, ahli sebagai desainer ya dan sebagainya, ahli sebagai geologi teknik misalnya, geoteknik dan sebagainya. Itu ada bidang-bidang spesialis tersendiri. Insinyur profesional memegang tanggung jawab tidak hanya pada pekerjaannya, tapi juga seluruh jiwa yang terdampak dari pekerjaan yang dihasilkannya. Jadi orang engineer itu ya itu berpikir bukan untuk pekerjaannya saja, tapi dampak nanti setelah pekerjaan selesai, misalnya membangun suatu bendungan. Kalau tidak, itu profesional tidak betul-betul hati-hati dan benar sesuai perencanaan. Kalau terjadi jebol seperti terjadi di Libya baru-baru ini ya, sampai puluhan ribu masyarakatnya terdampak oleh jebolnya bendungan itu, dan itu kan membahayakan manusia lain. Kemudian insinyur profesional telah banyak dibutuhkan khususnya pada pemerintahan, terutama pada posisi krusial dalam sebuah pekerjaan keteknikan. Sebenarnya Indonesia masih jauh kurang jumlah insinyur ya. Jadi adik-adik ini saya kira sangat dibutuhkan ya tenaganya nanti kalau sudah lulus baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta.
Bentar. Ini sedang azan, saya minta berhenti sebentar ya. Istirahat sebentar. Dari 105 baru 87 yang ikut. Berarti ada 906 ya. Ada 19 orang yang nggak ikut ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Ya, ini langkah personalisasi diri sebagai bentuk penerapan etika profesi yaitu itu punya mengetahui target untuk pengguna jasa atau employer untuk memastikan pengembangan diri dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar insinyur. Oh iya, nanti saya menyampaikan ini kurang lebih setengah jam sampai jam setengah 4 nanti langsung ada soal ya, ada 4 soal, kerjakan saja karena kalau saya kasih tugas nanti membebani adik-adik di rumah, memang banyak tugas lain.
kerjakan aja yang isinya tentu materinya ada di sini semuanya. Bisa mungkin sebaik mungkin. Yang kedua, meningkatkan kemampuan diri berdasarkan kompetensi dasar, keteknikan, dan kebutuhan pasar isu profesional. Mengidentifikasi unique selling point, ya, poin diri. Berdasarkan kemampuan utama yang dimiliki oleh seorang insinyur profesional. Kemudian mengimbangi keteknikan dengan soft skill, ya. Meskipun kemampuan teknikal yang utama, tapi soft skill dapat meningkatkan selling point diri. Selalu update dengan informasi dan teknologi baru. Jadi banyak sekarang kan di media, medsos dan sebagainya, Google ya, kita mencari banyak hal untuk belajar di sana. Tapi yang paling bagus dari guru ya, ada bisa kita punya dosen-dosen di Unsri ya, nggak apa-apa bertanya ya kalau punya profesi atau di organisasi PI di Sumatera Selatan sana ya. Kemudian membangun koneksi networking ya. Jadi profesi insinyur, kalau kita sebagai insinyur kita punya wadah Persatuan Insinyur Indonesia, itu wadahnya. Buatlah networking pertama dari alumni pun dari dengan tempat kerja dan sebagainya. Jadi komunikasi dan silaturahim antar engineer sangat penting untuk diskusi tentang apa, tentang keteknikan dan sebagainya. Baik, ini tantangan utama personalisasi diri dalam penerapan etika. Ya, ini terdapat 3 tantangan utama ya dari senior teknik sipil, yaitu peluang untuk identifikasi data, kemudian analisis informasi, kemudian menemukan kebutuhan baru. Ini sering ya. Jadi identifikasi data ini kita data sering di Indonesia sendiri masih sangat minim ya, kita data-data tentang teknik sipil ya. Makanya kita pasti membuka web yang banyak koneksi ke web internasional, global, dapatan informasi lebih banyak ya, masuk analisis informasi. Tantangan lainnya adalah isinya perlu untuk selalu belajar ilmuwan terbaca. Jadi kita tuh butuh ya, need for continuous education. Jadi butuh untuk belajar terus ya, untuk meningkatkan. Jadi bukan hanya yang formal tapi informal ya, ikut webinar, banyak webinar internasional yang berbayar maupun yang gratis ya. Kalau yang berbayar nggak apa-apa, kalau itu ya kepentingannya sangat bagus, nggak apa-apa lah berbayar kan. Sering ikut itu ya, kita jadi menambah wawasan dan keilmuan kita tentang engineer, sebagai engineer. Managing frustration ya, mengatasi frustasi ya, bisa meningkatkan dengan meningkatkan soft skill. Kemudian kemampuan mendengarkan pendapat gitu ya. Jadi di teknik sipil ini, ilmu teknik sipil itu kan luas ya. Kita mesti mampu mau dan mampu ya untuk mendengarkan pendapat sebelum kita juga menyampaikan pendapat kita. Kemudian determining a career path. Jadi mengetahui kemampuan diri dan unique selling point berdasarkan para pasar insinyur profesional gitu ya. Kita harus update juga. Kemudian tanggung jawab mendalam tentang insinyur, tidak hanya pada pekerjaannya tapi jiwanya. Kalau kita sebagai engineer ada satu tanggung jawab tertanam dalam diri sebagai engineer harus seperti apa gitu ya. Dan kemampuan berkomunikasi ini beberapa tantangan utama yang engineer itu agak less ya, agak kurang ya. Seorang engineer biasanya ngomongnya dikit-dikit ya, to the point ya, langsung ini memang perlu mungkin kombinasi dengan ilmu-ilmu lain. Makanya kalau biasanya seorang engineer S1-nya teknik sipil, S2-nya ambil yang manajemen gitu ya, untuk bisa melengkapi. Ini juga gaya kepemimpinan insinyur profesional. Ini kita mencoba gaya-gaya seorang insinyur memimpin ya. Harus menjadi teladan ya.
Kemudian sebagai dalam sektor keteknikan transformational dan transactional leadership, ini dua gaya ini yang paling populer ya. Ini menurut Indrayana ya. Ini kalau transactional leadership itu pemimpin yang memberikan penghargaan dan pengakuan bagi tim yang memiliki perilaku baik serta memberikan konsekuensi bagi tim yang berlaku buruk. Ini satu teori aja tapi bisa diterapkan. Tapi bergaya kepemimpinan seorang engineer itu berbeda dalam pimpinannya. Ya, dia biasanya lebih tegas ya, karena dia to the point ya, pikir sistemik yang segitu ya. Ini ada panduan ya langkah-langkah untuk menjadi pemimpin inklusif menurut Pembok 7 edisi 7 ya. Pembok ini dasarnya kalau kita belajar tentang manajemen project ya. Ini kitabnya Pembok. Jadi dia mesti bisa ini kalau belajar ini untuk terjun ke lapangan kalau udah bisa belajar Pembok ini insya Allah akan dicari perusahaan, bukan kita mencari perusahaan, kita yang dicari. Yang pertama memastikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan daerah dan sektornya, memimpin dengan rasa empati yang tinggi ya, kemudian memahami bahwa motivasi dan cara kerja di sektor keteknikan sangat bervariasi. Jadi kita bekerja ya di satu lokasi dengan lokasi akan berbeda. Kita akan menemukan tenaga kerja di Papua dengan di Sumatera akan berbeda. Jadi cara perlakuan kita juga harus berbeda. Cara menyuruh ya, cara memimpinnya, mengarahkan mereka ya. Ini harus kita menyesuaikan dengan biasanya budaya di daerah yang ada. Kita belum bisa ya khususnya tenaga kerja seperti yang tenaga kerja Cina ya. Saya dulu pas membangun jembatan Suramadu itu dibagi dua. Yang sebelah arah Madura itu dikerjakan oleh tenaga Cina, full dari Cina tenaga kerjanya, yang sebelah arah Surabaya oleh tenaga lokal Indonesia. Itu beda sekali. Jadi tenaga kerja di Cina itu ya, baik engineer-nya maupun tenaga pekerjanya sangat menghargai waktu, dan begitu instruksi biasanya datang jam 7 mulai setengah jam instruksi ya, ada briefing itu semuanya kerja, jam 12 istirahat 1 jam, makan, mereka tidur, bangun jam 1 kerja lagi. Kalau pekerja Indonesia lain, datang sudah jam 8 kadang-kadang ya, tidak ada instruksi mungkin tidak memperhatikan, banyak waktu terbuang. Akhirnya apa? Di sebelah Madura sudah selesai, di sebelah arah ke Surabaya ini yang dikerjakan oleh tenaga lokal masih baru 60%, terlalu jauh bedanya, 40%. Ya. Itulah yang kita belum bisa menciptakan tenaga-tenaga kerja terampilnya untuk bisa cepat sesuai dengan negara lain. Begitu juga Jepang, Korea, yang 3 negara yang sangat disiplin terhadap profesinya. Kemudian meningkatkan rasa percaya trust dalam lingkungan kerja, kondisi dengan bersikap transparan dan terbuka terhadap masukan. Jadi jangan merasa pintar sendiri ya. Jadi dalam satu teamwork ada, meskipun itu adalah anak buah kita, mungkin pendapatnya akan benar, bisa untuk melengkapi dari ide-ide yang ada. Kemudian melibatkan stakeholder luar sesuai proporsinya ya. Kita boleh mengkolaborasikan dengan stakeholder luar, tapi sesuai dengan porsinya, jangan pula lebih banyak stakeholder lain daripada intinya. Ya. Ini mengembangkan ini salah satunya passion, yang ini disebut passion, persistent, passion, ya, passion, ya. Kemudian communication, tadi saya sampaikan motivation, ya. Ini adalah pengembangan diri sebagai insinyur profesional. Nah, saya lakukan. Persisten adalah turunan utama dari passion. Ya. Kalau passion adalah yang tidak, jadi passionnya kita punya visi yang apa ya, jelas gitu ya dalam mengerjakan proyek.
Sebuah penelitian di Amerika tahun 2005 membuktikan bahwa leadership pada sektor keteknikan produksi utamanya dibentuk oleh emotional intelligence. Ya, dari 120 pemimpin sektor produksi di Amerika, gaya kepemimpinan paling cocok adalah transformational leadership. Jadi dalam bentuk sebuah leader efektif, maka emotional intelligence yang dibutuhkan satu kemampuan intrapersonal, kemampuan mengendalikan diri sendiri, kemampuan interpersonal, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, manajemen stres, karena di proyek pasti kita kalau tidak bisa memanage stres bahaya, ya, depresi nanti. Kemudian kemampuan beradaptasi, kita akan ketemu kalau kita di suatu pekerjaan proyek yang besar, ya, itu akan ketemu seperti sekarang di IKN, akan ketemu orang dari berbagai negara. Kita harus pandai beradaptasi, ya. Kemudian kemampuan dalam mengendalikan mood di dalam lingkungan kerja, ya. harus bisa mengendalikan moodnya. Karena akan mempengaruhi tim, ya. Karena kerja tim itu harus bisa bersama-sama, ya, mendorong, ya. Kalau mood sedang jelek, jangan dituangkan dalam tim, akan mempengaruhi. Sementara sebuah penelitian di Hong Kong tahun 2014 membuktikan bahwa transformation leadership dapat memicu perusahaan kursi untuk melakukan inovasi. Sebaliknya, gaya transaksional leadership tidak dapat menghasilkan. Jadi, pemimpin yang pandai mentransformasikan kemampuannya pada tim, ya, ini sekarang lebih populer, ya, daripada pemimpin yang transaksional, ya. Ini biasanya suka di zona nyaman. Misalnya kita kerja sudah menjadi kepala divisi, di situ sudah enak. Nah, dia berpikir tentang bagaimana dia mendapatkan salary saja, ya, tidak berusaha meningkatkan kemampuan timnya. Gitu. Ini sekarang sudah ketinggalan zaman, sudah tidak dibutuhkan. Ini berdasarkan penelitian di Hong Kong tahun 2015. Jadi kita harus ke depan menjadi transformational leadership dan pemimpin yang bisa berkembang, berinovasi, ya, untuk timnya. Ini kalau di PI, ya, perbandingan dengan PI ini, ya, jadi menjadi pendorong kemajuan bangsa dan sebenarnya sumber-sumber PI juga dari beberapa negara yang sudah berhasil, ya, menerapkan leadership-nya ini. Jadi kalau di PI visinya adalah menjadi pendorong kemandirian bangsa dan agen perubahan melalui pengembangan kompetensi profesi keinsinyuran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan misinya adalah menjadikan insinyur yang berdaya saing dan memberi nilai tambah yang tinggi bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Ini kegiatan Bapak Menteri Pak Basuki, ya, saat menerima delegasi Korea, ya, di KN, ya, dengan JICA, ya, bersama JICA, inspeksi quality assurance oleh JICA, ya. Jadi setiap kegiatan harus kita sekarang untuk di IKN melibatkan JICA, ya, untuk sebagai bantuan quality assurance. Ini identifikasi dan putus dalam bangunan infrastruktur Indonesia adalah ini ada P4I Australia, ya. Ini sudah oke. Nah, ini sudah masuk ke tugas nih, ya, pas, ya. Jadi 5 menit lagi kalau ada saya akan berikan ini beberapa soal, ya. Sebelum masuk ke soal, ya, apakah ada yang mau ditanyakan atau ingin didiskusikan? Nanti adik-adik kerjakan saja, ya. Ini soal-soal ini enggak susah. Karena ada semuanya bahannya, nanti bahannya akan dikirim, ya, ke adik-adik.
semuanya, dan diisi aja jangan sampai kosong ya. Kalau tidak tahu jangan kosong, banyak diisi ya. Jadi saya ingin kalau ada semua, jangan ada yang tinggal nggak lulus di mata kuliah ini. Semoga bisa membantu nilai ada di sini. Tolong bahannya dikirim ya, enggak ya. Baik, jadi kalau ada pertanyaan, kalau enggak saya langsung berikan soal ini. Boleh nanti dikumpulkan sebenarnya sampai jam ini setengah lima, setengah empat ya, setengah empat sampai setengah lima. Tapi jam lima nggak apa-apa. Kalau saya tambah saya sampai jam lima dikumpul nggak apa-apa ya. Baik, ada deh ya, saya buka soalnya. Ini soal pertama ya. Ketika ya, ini soal kedua. Saya penjelasan sebelumnya sebutan pelanggaran etika yang mungkin jadi dunia konsumsi. Ya, ada ya. Kemudian yang ini ketiga, terangkan dengan jelas konsepsi dasar etika profesi. Dan keempat, bagaimana pendapat saudara tentang penerapan etika profesi dalam proses melakukan itu di Indonesia. Oke, 4 soal ini aja. Nilai sama-sama 25 eh, 25% sama-sama ya, masing-masing soal. Moga-moga jadi bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Jam 5 nanti dikumpulkan. Terima kasih. Selamat mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.